Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bersama saya Doni Nurhamsyah. Kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara kita melakukan pengisian pengembangan kompetensi di laman karir.kemdikbud.go.id. Yuk kita simak caranya. Berikut ini adalah tata cara dosen ASN untuk melakukan pengisian pengembangan kompetensi di laman karir.kemdikbud.go.id. Untuk tahap awal, silakan Bapak Ibu memperhatikan informasi berikut ini. Diinformasikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kemdikbudristek, pimpinan unit kerja wajib melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi untuk pegawai ASN selama periodik 5 tahunan. Dalam hal ini, dosen ASN juga diwajibkan untuk melakukan pengisian pengembangan kompetensi melalui laman karir.kemdikbud.go.id. Lalu bagaimana tata caranya? Tahap awal, silakan Bapak Ibu masuk ke laman karir.kemdikbud.go.id. Kemudian enter. Maka ini adalah tampilan awalnya dari karir.kemdikbud.go.id. Jika Bapak Ibu belum pernah masuk sebelumnya, maka tahapan awal silakan Bapak Ibu masuk atau baca informasi yang tersedia berikut ini, di mana untuk para dosen ASN yang baru pertama kali mengakses laman ini, silakan masuk terlebih dahulu ke Dikbud HR untuk melakukan penggantian password agar bisa masuk ke dalam laman karir.kemdikbud.go.id. Berikut ini adalah tampilan dari Dikbud HR. Dalam hal ini, biasanya jika kita baru pertama kali, maka kita belum memiliki password. Maka ini tergantung kepada instansi dari tempat Bapak Ibu dosen bekerja. Dalam hal ini, saya mencontohkan di institusi saya di Universitas Padjadjaran. Kita bisa mengisi link yang diberikan oleh bagian SDM universitas untuk kemudian nanti kita diberikan password awal atau password dummy sehingga kita bisa masuk ke dalam Dikbud HR ini. Kenapa demikian? Karena jika kita menggunakan langsung fasilitas klik di sini untuk mereset, maka nanti reset passwordnya tidak akan masuk kemana-mana. Karena di dalam akun basic dari Dikbud HR-nya nanti email yang dicantumkan oleh Kemdikbudristeknya adalah email dummy, sehingga tidak bisa masuk ke dalam itu ya, sehingga tidak bisa masuk ke dalam Dikbud HR ini. Maka caranya silakan Bapak Ibu untuk mengisi link atau menghubungi pihak SDM di universitasnya masing-masing untuk mendapatkan password dummy-nya. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, nanti bisa login ke sini, silakan diisi. Dalam hal ini kebetulan saya sudah punya, sehingga saya bisa langsung mengisi. Kita isikan NIP kita, kemudian isikan password dummy yang diberikan oleh SDM universitas. Kemudian masukkan captcha-nya 1+9=10, kemudian kita bisa masuk. Ini adalah tampilan dari Dikbud HR untuk pertama kalinya, di mana Bapak Ibu para pegawai diharuskan untuk mengganti password melalui Dikbud HR Kemdikbudristek ini. Caranya bagaimana? Silakan masuk ke bagian profile. Kemudian Bapak Ibu silakan isikan emailnya sesuai dengan email instansi atau email yang berdomain instansi. Kemudian isikan password yang diinginkan. Sehingga nanti pada saat kita masuk ke laman karir.kemdikbud.go.id, kita sudah bisa masuk menggunakan email atau NIP dan password yang kita atur. Dalam hal ini saya sudah menyesuaikan di dalam laman Dikbud HR-nya. Kita bisa langsung saja masuk ke laman karir.kemdikbud.go.id. Silakan masukkan NIP Bapak Ibu. Kemudian dalam hal ini saya sudah melakukan reset di laman Dikbud HR. Kemudian masukkan pula password yang sudah disetting atau diubah oleh Bapak Ibu di laman Dikbud HR. Jika sudah, silakan langsung sign in. Maka
maka berikut ini adalah tampilan dari laman karir.kemdikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan TNA atau Training Need Analysis. Biasanya ini diplotting oleh unit kerjanya. Dalam hal ini misalnya saya diplotting oleh fakultas, di mana TNA saya adalah kepala departemen. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi unit kerjanya, pimpinan unit kerja untuk diplotting terkait dengan TNA-nya atau nanti bagian yang memverifikasi. Dalam hal ini saya sudah dibagi oleh pimpinan unit kerja, di mana verifikator saya adalah kepala departemen yaitu Ibu Yani Tristiani, SKPM NS PhD. Jadi nanti setiap yang kita isi di dalam sini kita akan diverif atau dicek oleh Ibu Yani Tristiani. Dan ini tergantung kepada kebutuhan dari Bapak dan Ibu semuanya. Untuk mengisi pengembangan kompetensi, silahkan kita masuk ke dalam submenu pengembangan kompetensi yang ada di sebelah kiri. Kita klik. Kemudian di dalam rencana pengembangan periodik, silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan kebutuhan. Diklik saja. Kemudian kita bisa tambahkan tahunnya. Dalam hal ini kita diminta mengisi selama 5 tahun, yaitu mulai tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029. Kita contohkan kita mengisi di tahun 2025, kemudian klasifikasi silahkan diisi, apakah pelatihan ataukah pendidikan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu dosen. Jika dosen adalah dosen S2 dan belum melanjutkan ke S3, maka jika berencana di 2025 melakukan pendidikan lanjut, diisi saja pendidikan. Jika dalam hal ini Bapak Ibu belum berencana melakukan pendidikan lanjut, silakan diisi ke pelatihan. Kemudian kategori bentuk jalur silakan dipilih, misalnya klasikal ataupun non-klasikal, di mana kalau klasikal kita artinya secara luring, dan non-klasikal kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara daring ataupun hybrid. Kita coba contohnya klasikal. Kemudian bentuk jalur ataupun jenjang silahkan disesuaikan, apakah kita ingin pelatihan, fungsional, dan sebagainya silahkan disesuaikan. Karena nanti pada dasarnya sebelum di-verif oleh TNA kita, maka kita masih bisa mengubah data yang ini. Tetapi jika sudah di-verif oleh TNA, maka data ini sudah tidak bisa diubah kembali. Dalam hal ini saya mencoba mengisi terkait dengan dalam hal ini misalnya adalah sosialisasi, kemudian rumpun jurusannya, karena saya itu ada kesehatan, mungkin di sini belum ada gitu ya, mungkin coba kita cek lagi di bentuk jalur tadi, misalnya kita ke dalam misalnya pelatihan fungsional, kemudian misalnya di dalam rumpun jurusannya adalah pelatihan fungsional terkait dengan, kita cari yang sesuai. Misalnya kesehatan, karena saya adalah basicnya adalah keperawatan, sehingga saya isinya adalah pelatihan fungsional, kemudian rumpun jurusannya adalah kesehatan, kemudian nama pelatihan ini silahkan diisi dari pilihan-pilihan yang sudah ada. Misalnya bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, misalnya saya akan mengikuti pelatihan Basic Life Support, Advanced Cardiac Life Support, diklik saja. Nah, kita di sini bisa lihat terkait dengan rincian anggaran. Jika pelatihan yang kita ikuti ini secara klasikal, maka apabila dia leveling nasional, anggaran yang ditetapkan adalah 0 sampai Rp4.650.000. Atau jika pelatihannya adalah bentuknya non-klasikal, kita isi misalnya nasional tadi rentangnya adalah 0 sampai Rp3 juta. Dalam hal ini karena pelatihannya adalah Basic Life Support, di mana biasanya ini bentuknya adalah klasikal, maka kita akan melihat patokan pada anggaran yang ada di bagian klasikal ini. Misalnya 0 sampai Rp4.650.000. Kita lihat di sini, misalnya regionnya kita buat nasional, kemudian JP-nya ini silahkan nanti disesuaikan oleh dari lembaga pelatihannya. Biasanya misalnya 40 JP jam pelajaran. Anggarannya misalnya kita buat saja di maksimal, misalnya kalau tadi klasikal di 4.600.000, maka mungkin kita buat saja di 4 juta. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa melihat dulu informasi pelatihan-pelatihan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian terkait dengan prioritas, ini silakan diisi apakah prioritasnya level tinggi, sedang, ataupun rendah.
di mana nanti dari pimpinan fakultas juga akan memapping para dosen yang ada di instansinya untuk mengikuti itu sesuai dengan prioritas kegiatannya. Dalam hal ini misalnya saya mengisi sedang, maka kita isi sedang, kemudian kita bisa klik simpan. Kita tunggu sistem untuk menyimpan. Setelah tersimpan, maka kita akan melihat tampilannya seperti ini. Di dalam tabel rencana pengembangan periodik sudah terdapat 2 kegiatan, di mana tahun sebelumnya di 2021 saya sudah mengikuti pelatihan Latsar CPNS, dan sekarang kita diminta mengisi 2025 sampai 5 tahun ke depan, di mana saya sudah mengisi tadi pelatihan terkait dengan klasikal, kemudian pelatihan fungsional, di mana rumpun kesehatan, jenis kegiatannya adalah Basic Life Support, Advanced Cardiac Life Support, di mana terdiri dari 40 jam pelajaran dan anggarannya saya buat di 4 juta dengan prioritas sedang gitu ya. Nah, ini kita isi sampai 5 tahun ke depan di 2026 dan seterusnya hingga 5 tahun. Kemudian nanti setelah diisi, kita bisa cetak di sini. Dalam hal ini karena saya belum mengisi selama 5 tahun ke depan, sehingga saya belum bisa mencontohkan untuk mencetak perencanaan Bangkom dari yang saya lakukan. Sehingga nanti setelah Bapak Ibu mengisi 5 tahun, silahkan dicetak, kemudian diisi informasi sesuai dengan yang ada. Jika sudah dicetak, silahkan Bapak Ibu menghubungi TNA atau Training Need Analysis untuk meminta tanda tangan. Setelah ditandatangani oleh TNA dan juga kita upload atau kita unggah hasil dari perencanaan kita 5 tahun ke depan ke dalam menu upload hasil TNA di sini. Maka rencana pengembangan kompetensi kita sebagai dosen ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah selesai dilakukan. Sehingga kita sudah selesai dan Bapak Ibu siap untuk mengikuti pelatihan-pelatihan selama 5 tahun ke depan. Dalam hal ini karena saya mencontohkan sehingga saya menghapus kembali rencana saya. Kita hapus karena jika sudah diverif oleh TNA maka ini sudah tidak bisa dihapus kembali. Demikian tutorial untuk pengisian pengembangan kompetensi di laman karir.kemdikbud.go.id. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sampai bertemu kembali pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Demikian tutorial cara pengisian pengembangan kompetensi di laman karir.kemdikbud.go.id. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen PNS atau ASN di Indonesia. Sampai bertemu kembali di tutorial lainnya. Terima kasih.